'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I Bulan lalu hina timnas Indonesia, kini pelatih Malaysia jilat ludah sendiri. Tidak apa-apa naturalisasi, yang penting. Pelatih timnas Malaysia Peter Klamowski menegaskan skuad Harimau Malaya bakal kedatangan pemain naturalisasi baru. Peter Klamowski sebelumnya memanggil 38 pemain untuk pemusatan latihan, TC, timnas Malaysia akhir Mei ini. TC yang digelar timnas Malaysia ini sebagai persiapan laga kedua grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Skuad Harimau Malaya akan ditantang timnas Vietnam. Duel keduanya berlangsung pada 10 Juni di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Baik Malaysia maupun Vietnam dituntut meraih kemenangan dalam pertandingan ini karena sangat krusial, khususnya terhadap nasib keduanya dalam perebutan satu tiket ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Hanya ada satu tiket yang tersedia dan akan diberikan kepada juara grup di putaran ketiga kualifikasi. Skuad terbaik pun dipersiapkan, khususnya Malaysia meski sudah memanggil 38 pemain, masih akan ada lagi yang bergabung. Menariknya, pemain yang bergabung diindikasikan berstatus naturalisasi dan tidak hanya satu, tapi beberapa. Hal itu dibeberkan langsung oleh Peter Klamowski selaku pelatih timnas Malaysia saat ini. Kemungkinan besar akan ada pemain naturalisasi yang bergabung pemusatan latihan timnas Malaysia jelang laga melawan Vietnam. Proses naturalisasi sedang berlangsung dan beberapa pemain akan bergabung ke skuad. Kami belum siap merilis informasi itu saat ini. Saya dapat menjamin pemain sudah memiliki dokumen sah akan masuk ke dalam tim. Masalahnya adalah waktu. Saya berharap dapat mengumumkan kabar baik ini para penggemar pada awal Juni. Peter Klamowski mengaku tak mempermasalahkan pemain Malaysia yang dinaturalisasi berstatus keturunan atau asing. Ia akan menganggap semua pemain tersebut adalah orang Malaysia dan mau berjuang untuk tim nasional. Yang penting mereka adalah orang Malaysia, mereka haus akan perjuangan dan bersedia berkorban demi negara ini. Mereka tak hanya menumpahkan keringat, tetapi juga darah dan air mata demi bendera Malaysia, pungkas Klamowski. Sikap Peter Klamowski ini seperti menjilat ludahnya sendiri ketika beberapa waktu lalu mengejek program naturalisasi timnas Indonesia. Menurutnya, program naturalisasi tidak relevan bagi dirinya sebagai seorang pelatih profesional. Naturalisasi pemain tidak bermakna untuk Klamowski, meski saat ini ia juga menerapkan program yang sama. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya. Jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Program naturalisasi itu tidak relevan bagi saya, kata Peter Klamowski beberapa waktu lalu. Belum tanding lawan timnas Indonesia, Cina pasrah tetap jadi juru kunci di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Cina diyakini akan tetap menghuni dasar klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di klasemen grup C saat ini, Jepang, 20 poin, menjadi satu-satunya tim yang telah memastikan tempatnya di Piala Dunia 2026. Skuad besutan Hajime Moriyasu itu bahkan dipastikan finish sebagai juara grup C meski masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Untuk posisi runner-up, yang juga akan mendapat tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, masih diperebutkan oleh 3 tim. Adapun ketiga tim tersebut adalah Australia, 13 poin, Arab Saudi, 10 poin, dan Indonesia, 9 poin. Sedangkan 2 posisi terbawah klasemen dihuni oleh Bahrain dan Cina yang sama-sama baru mengoleksi 6 poin dari 8 laga yang dimainkan. Cina harus rela menjadi tim juru kunci, posisi 6, karena kalah selisih gol dari Bahrain. Di pertandingan berikutnya alias matchday ke-9, timnas Indonesia akan menjamu Cina. Duel kedua tim bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.
5 hari berselang, 10 Juni, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Jepang. Jadwal pertandingan grup C. 5 Juni 2025. Australia versus Jepang. Indonesia versus Cina. Bahrain versus Arab Saudi. 10 Juni 2025. Jepang versus Indonesia. Cina versus Bahrain. Arab Saudi versus Australia. Melihat situasi klasemen saat ini, nasib Cina dan Bahrain jelas sama-sama sedang berada di ujung tanduk. Apabila kalah dari Timnas Indonesia, Cina akan dipastikan tersingkir. Nasib yang sama juga akan dialami Bahrain jika mereka gagal meraih poin penuh atas Arab Saudi. Sebagai informasi, tim yang nantinya finish di peringkat 3 atau 4 klasemen akan melaju ke putaran kualifikasi berikutnya untuk kembali berjuang mendapatkan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026. Jelang melakoni laga pamungkas menghadapi Timnas Indonesia, publik Cina seakan pasrah dengan nasib tim nasionalnya. Media setempat, 163.com, memperkirakan bahwa skuad besutan Branko Ivankovic kemungkinan besar akan tersingkir dan tidak beranjak dari posisi juru kunci grup C. Menurut laporan tersebut, Timnas Indonesia mungkin akan kesulitan saat menghadapi Jepang di laga terakhir. Oleh sebab itu, skuad merah putih dipercaya bakal tampil habis-habisan dan mengincar poin penuh atas Cina di SUGBK. Di babak selanjutnya, tim nasional Cina akan menantang Indonesia di kandang lawan, tulis 163.com dalam laporannya. Jika kalah, mereka akan tersingkir satu babak lebih dulu. Kemudian pertandingan terakhir melawan Bahrain di kandang sendiri akan menjadi pertarungan kehormatan. Karena Indonesia akan bertandang ke Jepang di laga pamungkas, maka hampir mustahil mereka untuk bisa meraup poin. Maka dari itu, Indonesia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan Timnas Cina di kandang sendiri dan memastikan posisi 4 besar grup setelah meraih 3 poin. Hasil itu sekaligus menyingkirkan Timnas Cina dan Bahrain di awal laga guna mengakhiri ketegangan di grup ini. Saat ini, Timnas Cina tampaknya kemungkinan besar akan mengakhiri babak 18 besar dengan catatan 5 kekalahan berturut-turut, dan akhirnya tersingkir di dasar klasemen dengan 6 poin.